Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrini dari kelas SA20B, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, video ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas final tes mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan dosen pengampun Ibu Ainun Arisa, SPD, MSc. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas tentang fraud di Indonesia maupun di luar negeri. Di sini saya akan membahas mengenai kasus fraud yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya Paisoro pada tahun 2018. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu definisi fraud. Definisi fraud di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara literal dan menurut The Association of Cartoon Fraud Examiners atau ACFE. Pertama kita bahas yaitu definisi fraud secara literal, di mana fraud adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti kecurangan. Tindakan ini dapat berupa pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja untuk menipu pihak terkait. Fraud juga dapat diartikan sebagai tindakan yang melawan hukum atau illegal act dan sebuah tindakan ketidakberesan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan demi meraup keuntungan pribadi. Selain tidak terpuji, fraud juga sangat merugikan perusahaan dari segi material maupun immaterial. Yang kedua, sedangkan pengertian fraud menurut The Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE. Fraud adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu seperti manipulasi atau memberikan laporan keuangan yang keliru terhadap pihak lain. Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh orang dari dalam maupun luar organisasi untuk meraup keuntungan pribadi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung terjadinya fraud, di mana definisi klasik pada tahun 1953 dalam tulisannya yaitu other people money, di mana di sini bukunya menjelaskan tentang mengembangkan sebuah teori yang dikenal sebagai trend fraud triangle. Teori ini menjelaskan tentang ada 3 penyebab utama terjadinya fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan. Yang pertama, tekanan, di mana tekanan merupakan kesulitan keuangan atau keserakahan bisa terlihat dari gaya hidup mewah namun tidak sebanding dengan pendapatannya. Yang kedua yaitu kesempatan, di mana ingatkah kalian kata Bang Napi, kejahatan bukan semata-mata karena ada dari niat pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan. Waspada. Ada 6 faktor utama yang terdapat dalam meningkatkan kesempatan untuk melakukan fraud, di mana yang pertama pengendalian internal yang lemah,
Dan yang kedua, ketidakmampuan dalam menilai kualitas kerja. Yang ketiga, tidak adanya saksi yang tegas. Yang keempat, kurangnya akses terhadap informasi. Yang kelima, pengabaian dan sikap apatis. Dan yang keenam, kurangnya upaya untuk melakukan jejak audit. Selanjutnya, rasionalisasi, di mana sikap ya udahlah, boleh kok karena udah bisa terjadi, atau pemisik atau mengenai fraud, membuat kecurangan. Jadi subur sikap, karakter, atau sekerangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, terbukti membuat fraud menjadi seakan-akan boleh dilakukan. Selanjutnya, langkah-langkah tindakan fraud. Setelah mengetahui dasarnya, kamu perlu mengetahui cara para pelaku fraud menjalankan aksinya. Langkah-langkah fraud biasanya dilakukan dalam fase yang pertama, tindakan. Contohnya, melakukan aksi pencurian stok barang. Yang kedua, penyembunyian. Contohnya di sini, setelah melakukan langkah pertama, pelaku menyembunyikan kecurangan dengan membuat bukti transaksi fiktif, seolah-olah ada barang terjual padahal masuk ke kantong pribadi. Selanjutnya yang ketiga, konversi. Di mana contohnya di sini, setelah melakukan langkah kedua, pelaku menjual kembali stok barang curian dengan harga yang tinggi. Hasil penjualan didepositokan atas nama pribadi dan bunganya dinikmati sendiri atau beserta komplotannya. Kasus fraud di Indonesia, yaitu kasus fraud yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya Persero pada tahun 2018, di mana kronologi kasus yaitu PT Asuransi Jiwasraya Persero ialah salah satu perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan telah berdiri sejak tanggal 31 Desember 1858. Kegiatan utama yang dilakukan perseroan bertujuan untuk memberi edukasi terhadap masyarakat dalam hal perencanaan masa depan serta berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berupa asuransi jiwa dan perencanaan keuangan yang kompleks. Pada pertengahan 2018 dikemukakan kejanggalan dalam laporan keuangan oleh Direksi Baru Perseroan yang kemudian terbukti atas melakukan kecurangan manipulasi laporan keuangan pada November 2018. Pada tahun 2006, nilai ekuitas perseroan dinyatakan mencatat defisit sebesar 3,29 triliun rupiah oleh Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pada tahun 2008 dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan yang kemudian diberi opini disclaimer dalam arti bahwa auditor tidak menyertakan pendapat
untuk laporan keuangan 2006 hingga 2007. Hal ini dikarenakan informasi yang diberikan mengenai cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Di tahun yang sama, ekuitas perseroan tersebut terus-menerus hingga mencapai Rp 5,7 triliun pada tahun 2008 dan 6,3 triliun pada tahun 2006. Perseroan terus melakukan skema reasuransi pada tahun 2010 hingga 2012. Bank berhasil mencatat angka positif sebesar Rp 1,3 triliun pada akhir tahun 2019. Namun, Isa Ramatawarta yang merupakan kepala dari Biro Parasuransian menyatakan bahwa metode reasuransi ialah solusi sementara terhadap seluruh masyarakat. Hal ini mendukung keputusan Kepala Biro Perasuransian pada tahun 2012, di mana permohonan perpanjangan reasuransi juga ditolak dengan pernyataan bahwa laporan keuangan perseroan 2011 tidak mencerminkan angka yang wajar. Selanjutnya, perseroan mulai menunjukkan keanehan sejak tahun 2014, di mana perseroan mampu memberikan sponsor untuk klub sepak bola Manchester City di tengah permasalahan keuangannya. Namun, kondisi keuangan perseroan kembali tampak mengalami kenaikan dengan pendapatan yang dicapai dari produk J7 Plan sebesar 21 triliun. Kinerja baik perusahaan tidak berlangsung lama, di mana pada tahun 2018 Direktur Utama dan Direktur Keuangan Jiwasraya dicabut. Posisi Direktur Utama digantikan oleh Asmawi Syam, dan di bawah kepemimpinannya Asmawi melaporkan keanehan laporan keuangan perseroan kepada Kementerian BUMN. Keanehan tersebut terbukti dari hasil audit PricewaterhouseCoopers atau PwC atas laporan keuangan 2017 yang dilakukan koreksi terhadap laporan keuangan interim dari laba sebesar 5,4 triliun menjadi 428 miliar. Pada Agustus 2008, Menteri BUMN mempertemukan direksi untuk menyelidiki penyebab potensi kegagalan perseroan dalam membayar nasabah serta mengundang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKP untuk ikut serta dalam melakukan audit investigasi terhadap perseroan. Oktober 2018, masalah tekanan likuiditas mulai diketahui publik, dan perseroan juga mengumumkan atas ketidakmampuan dalam membayar klaim plois. Jatuh tempo nasabah J7 Plan sebesar 802 miliar. Akibat dari hal ini, pemegang saham menunjukkan Hisana Trisosoko menggantikan Asmawi Syam dalam posisi Direktur Utama. Direktur baru ini mengungkapkan bahwa
perseroan membutuhkan dana sebesar 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas 120%, dan aset perusahaan tercatat hanya sebesar Rp 23,26 triliun dengan kewajiban perusahaan yang menjadi 50,5 triliun. Erick Thohir selaku Kementerian BUMN mengaku melaporkan indikasi kecurangan di perseroan Kejaksaan Agung atau Kejagung pada bulan November 2019. Hal itu dilakukan setelah pemerintah telah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Selain itu, kegiatan investasi perseroan terhadap saham-saham yang buruk juga menjadi salah satu penyebab gagal bayar klaim asuransi nasabah. Hasil audiensi Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dengan Forum Nasabah Korban Jiwasraya mengungkapkan bahwa gagal bayar klaim asuransi tersebut melibatkan korban sebanyak 5,5 juta nasabah, dan sekitar 80% di antaranya merupakan nasabah kalangan menengah ke bawah. Pada bulan yang sama, status pemeriksa perseroan dinaikkan dari penyidikan menjadi penyidikan kasus korupsi. Kemudian, pada bulan Desember 2019, penyidikan Kejagung terhadap dugaan korupsi perseroan menyebutkan bahwa Jiwasraya menempatkan 95 dana investasi pada aset yang berisiko. Kasus perseroan berlanjut hingga tahun 2021. Pada tanggal 25 Agustus 2021, 6 terdakwa yang dinyatakan menyebabkan kerugian terhadap negara sebesar 16 triliun dipidana atas kasus korupsi dan pencucian uang di PT Asuransi Jiwasraya Persero, dipenjarakan oleh Kejagung DKI Jakarta. Pihak terpidana merupakan Komisaris PT Pradana Trada Alam Mineral Heru Hidayat, Bantang Kepala Divisi Investasi Direktur dan Keuangan Syahwirwaman, mantan Direktur Masiman Itegrojoko Hortono, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo, mantan Direktur Utama Rahim Hidrisman, dan Komisaris PT Hanson International Beni Taksoko Putro. Keputusan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung atas hukuman pidana berupa penjara dan denda. Kategori fraud. Berdasarkan hasil pembahasan kasus, PT Asuransi Jiwasraya Persero dapat diketahui bahwa fraud yang dilakukan oleh perseroan berupa korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Korupsi merupakan kategori fraud yang rentan terjadi dan paling merugikan di Indonesia. Selain melakukan tindakan pidana korupsi dan manipulasi laporan keuangan, Persero juga terdeteksi dalam melakukan pencurian uang, pencucian uang,
merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sengaja untuk menyembunyikan hasil dari tindakan kriminal, baik itu korupsi, judi, atau tindakan lainnya yang melanggar hukum. Selanjutnya, analisis geografis dan industri fraud. Berdasarkan hasil analisa dari kasus fraud, PT Asuransi Jiwasraya Persero diketahui bahwa kecurangan ini dilakukan oleh direksi perusahaan yang merupakan warga negara Indonesia dan bekerja di salah satu industri jasa keuangan milik negara. Tindakan fraud dilakukan dan diseksi oleh Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, DKI Jakarta. Selanjutnya, identitas korban. Tindakan korupsi dan pencucian uang yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya Persero menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak, salah satunya adalah negara. Berdasarkan pembahasan kasus, diketahui bahwa negara Indonesia mengalami kerugian sebesar 16 triliun atas kasus fraud yang dilakukan oleh perseroan. Selain itu, kasus ini juga merugikan korban sebanyak 5,3 juta nasabah, yang 80% yang diantaranya merupakan nasabah kalangan menengah ke bawah. Selanjutnya, identitas pelaku, di mana kasus fraud PT Asuransi Jiwasraya Persero pada tahun 2018 menyeret 6 orang terdakwa yang kemudian telah dipidanakan atas keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2021, yaitu Komisaris PT Trada Alam, Limeral Herul Hidayat, mantan Kepala Divisi Investasi, Direktur dan Keuangan Jiwasraya Syahwirman, mantan Integro Joko Hartono, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo, mantan Direktur Utama Rahim Idrusman, dan Komisaris PT Hansem International Beni Takjokropostokrom. Selanjutnya, motivasi pelaku, di mana motivasi pelaku di sini yaitu motivasinya di sini berdasarkan hasil pembahasan dan analisa pada kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero, pelaku fraud melakukan investasi terhadap saham-saham yang tidak bagus dan melakukan korupsi. Hal ini menyebabkan terjadinya defisit pada ekuitas perseroan. Tercatatnya nilai-nilai negatif pada laporan keuangan ini menimbulkan tekanan bagi para pelaku, sehingga melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, dampak dari tindakan fraud. Dampak dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya Persero terbagi menjadi 2 jenis, yaitu dampak dari aspek keuangan dan non-keuangan. Dari aspek keuangan, dampak dari kasus fraud tersebut membawa kerugian dari investasi reksadana dan pembelian saham bagi negara Indonesia yang menjadi
16 triliun. Selain itu, jumlah transaksi dari perusahaan mengalami penyusutan di pasar modal dan frekuensi transaksi harian di bursa turut melambat akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh perseroan, juga menyebabkan dampak dalam aspek non-keuangan, yaitu menurunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap industri jasa keuangan, terutama asuransi. Selanjutnya, strategi, alat, dan metode dalam mendeteksi fraud, di mana serangkaian tindakan fraud yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya Persero berhasil mendeteksi oleh berbagai pihak melalui dari pengawasan dan pemeriksaannya yang dilakukan kembali oleh direksi baru dan menemukan kejanggalan terhadap laporan keuangan serta usterlibuin atau pelapor yang dilakukan kepada Kementerian BUMN. Pelaporan tersebut kemudian dilanjutkan dengan audit oleh pihak eksternal perusahaan, yaitu audit yang dilakukan oleh PwC. Selain itu, laporan keuangan perusahaan dilakukan pemeriksaan oleh berbagai pihak hingga tindakan fraud tersebut terbukti. Adapun kesimpulannya di sini yaitu fraud merupakan sebuah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan berbagai cara secara cerdik dan fiktif untuk mengambil keuntungan dari pihak yang dilakukan di perusahaan, dapat berupa penyualan aset, korupsi, kecurangan laporan keuangan, dan sebagainya. Berdasarkan pembahasan dan analisa kasus pada PT Asuransi Jiwasraya Persero, ditemukan bahwa perusahaan telah melakukan tindakan fraud berupa korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Perseroan melakukan manipulasi laporan keuangan atas defisit ekuitas yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan direksi dan pihak lainnya dalam melakukan investasi terhadap saham-saham yang kurang bagus. Tindakan fraud ini melibatkan 6 pihak yang menyebabkan kerugian bagi nasabah dan negara dengan jumlah kerugian yang mencapai 16 triliun. Kecurangan ini terdeteksi setelah berjalan beberapa tahun dan melalui pemeriksaan oleh berbagai pihak eksternal. Atas hasil analisa dari kasus ini, direkomendasikan untuk para konsumen dan investor agar lebih teliti dalam melakukan keputusan investasi ataupun pembelian produk dari sebuah perusahaan untuk menghindari terjadinya kerugian yang tidak diinginkan. Pengendalian internal dalam perusahaan juga perlu diperkuat untuk minimalisir peluang bagi pelaku fraud dalam melakukan kecurangan, terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap laporan keuangan perlu dilakukan agar kejanggalan ataupun salah saji yang terjadi dapat terdeteksi dalam waktu yang singkat. Baik, itulah pembahasan mengenai kasus fraud yang terjadi di luar negeri maupun di Indonesia. Sekian dari saya akhiri. Billahi bisabilhat, wastabillahi khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.